PSSI segera evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada laga pertama skuad Garuda kalah dengan skor telak atas Irak. Di laga kedua Asnawi Mangkualam dan Merah Putih bermain imbang saat berhadapan dengan Filipina. Hal ini jadi awal yang kurang menguntungkan karena mereka menargetkan bisa lolos ke putaran ketiga. Namun mereka masih akan bertarung tahun depan dan peluang tersebut masih ada. Apalagi laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia selanjutnya skuad Garuda akan menjalani 3 laga kandang dan 1 laga tandang. Selanjutnya Bima Sakti bersama timnas U17 Indonesia baru saja bertarung di Piala Dunia U17. Dengan target lolos ke babak 16 besar, skuad Garuda Asia justru tumbang di babak penyisihan grup A. Mereka harus bermain imbang saat melawan Ekuador dan Panama. Masih memiliki kans, Arkan Kakak dan Garuda Muda justru kalah dari Maroko dengan skor 3-1. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia baru saja menggelar rapat dengan anggota eksekutif PSSI. Selain anggota Exco, terlihat Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi juga hadir. Tujuannya untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Terdekat, timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa Shin Tae-yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Anggota Exco PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan timnas di beberapa laga sebelumnya. Pemanggilan akan dilaksanakan segera dalam waktu dekat ini. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember mendatang. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Kabarnya timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim Merah Putih. Cara Shin Tae-yong selamatkan nasib timnas Indonesia, berharap tuah jago kandang. Shin Tae-yong berniat memanfaatkan laga kandang untuk menyelamatkan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejauh ini telah merampungkan 2 laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Semua laga tersebut dimainkan di kandang lawan. Terkait hasil performa timnas Indonesia jauh dari kata memuaskan. Tim asuhan Shin Tae-yong menelan kekalahan telak dari Irak pada laga perdana.
Timnas Indonesia lalu hanya mampu bermain imbang kala berjumpa Filipina pada laga kedua. Hasil tersebut sekaligus membuat Timnas Indonesia tercecer di dasar klasemen grup F. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat memanfaatkan laga kandang untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Timnas Indonesia kini masih memiliki 3 laga yang akan dimainkan di kandang. Bila mampu menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan, tak menutup kemungkinan Timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri memiliki catatan impresif ketika bermain di Indonesia. Sebagai informasi, Shin Tae-yong telah memimpin Timnas Indonesia sebanyak 14 kali di laga kandang. Dari 14 penampilan itu, Timnas Indonesia meraih 8 kemenangan, 5 seri, dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan Timnas Indonesia yakni saat melawan Argentina pada bulan Juni lalu. Kala itu, Timnas Indonesia menyerah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin Juni 2023 lalu. Terungkap alasan Shin Tae-yong banyak pilih pemain keturunan di posisi back untuk Timnas Indonesia. Mantan anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani bicara tentang dominasi pemain keturunan di posisi back. Seperti diketahui, lini pertahanan skuad Garuda saat ini diisi pemain keturunan. Beberapa nama seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot menjadi andalan di posisi back. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Saina Patinama yang perlahan mendapatkan tempat utama. Selanjutnya ada Nathan Chu Aon dan Justin Hubner yang proses pemindahan status WNI mereka masih berjalan. Pemain-pemain ini didominasi bergerak di posisi back. Hassani Abdul Ghani sempat menanyakan masalah ini kepada Shin Tae-yong. Tepatnya saat dia masih menjadi anggota ex-Co PSSI dan mengurusi pemain keturunan. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa dia memiliki standar khusus untuk pemain keturunan. Dia ingin mereka memiliki level yang di atas rata-rata pemain lokal. Dalam pembicaraan itu, Shin Tae-yong mengaku tidak menemukan pemain depan yang dia inginkan. Hasilnya hanya pemain belakang yang diproses statusnya menjadi WNI. Apalagi proses pemindahan kewarganegaraan hanya dilakukan sesuai rekomendasi Shin Tae-yong. Hassani menilai bahwa keputusan tersebut cukup rasional. Saat ini skuad Garuda memiliki back-back yang memiliki postur tinggi. Hal ini sangat penting saat berhadapan dengan lawan yang memiliki postur lebih baik. Kolaborasi antara pemain keturunan dan lokal membuat mereka lebih kuat.